Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Nita. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan hubungan antar teman sebaya. Apa sih itu hubungan antar teman sebaya? Tapi sebelum itu kita saksikan dulu video ini ya. Baik, tadi kita sudah menyaksikan video. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penjelasan hubungan antar teman sebaya. Siapakah teman sebaya itu? Teman sebaya atau peer dalam kelompok sosial sering didefinisikan sebagai semua orang yang mempunyai persamaan ciri-ciri seperti persamaan tingkat usia. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antar teman sebaya, yang pertama adalah kondisi fisik. Anak-anak akan merasa lebih nyaman saat mereka berkumpul dengan anak-anak yang memang seusia mereka, sepantaran mereka, dan juga yang hobinya hampir sama. Yang kedua adalah kebebasan emosional. Kebebasan emosional itu saat anak-anak bebas untuk mengungkapkan ekspresinya mereka. Ekspresi kecewa, ekspresi sedih, ekspresi marah. Mereka bisa curhat kepada teman-teman mereka. Dan teman-teman mereka pun mau menerima curhatan dari teman-teman. Yang ketiga adalah interaksi sosial. Baik disadari maupun tidak disadari, yang namanya remaja itu akan mempertimbangkan untung dan rugi. Untung dan rugi keikutsertaan dia dalam sebuah kelompok. Misalkan dia masuk dalam satu kelompok, dia akan mempertimbangkan keuntungannya. Apakah dia dihargai dalam kelompok tersebut, merasa nyaman, dia akan tetap di kelompok tersebut. Tapi kalau dalam kelompok dia tidak merasa dihargai, tidak merasa nyaman, dipandang sebelah mata oleh temannya, dia akan tidak nyaman dan akan keluar dari kelompok tersebut. Yang keempat adalah pengetahuan terhadap kemampuan diri. Anak-anak akan merasa lebih nyaman saat teman-temannya mengetahui kemampuannya. Misalkan, dia mampu dalam bidang olahraga dan teman-temannya mendukung kemampuannya. Tapi saat teman-temannya tidak mendukung, dia akan merasa tidak nyaman dalam kelompok tersebut dan dengan teman-temannya. Jadi, dia akan merasa dekat dengan teman-temannya saat memang teman-temannya mau mendukung, mau menerima, dan mau support dengan kemampuan yang dia miliki. Prinsip dasar hubungan antar teman sebaya yang pertama adalah menyadari adanya perkembangan diri untuk tumbuh baik secara fisik maupun secara psikis. Kemudian yang kedua adalah relasi yang dibangun hendaknya sama-sama menyenangkan, menciptakan rasa yang aman, mengatasi masalah yang mungkin muncul dan membangun simpati antar sesama teman. Yang ketiga, mau belajar untuk mengerti, menghargai, serta bersikap dengan tepat terhadap sahabatnya. Yang keempat adalah tidak berprasangka bahwa bersahabat dengan lawan jenis pasti akan memunculkan masalah, yaitu perasaan suka. Berkomunikasi dalam pergaulan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah siapa yang diajak bicara, kalimat yang dipergunakan, di mana pembicaraan itu dilakukan, tata cara berbicara, dan sikap berbicara. Misalkan, kita berkomunikasi dengan orang yang lebih dewasa, pasti kalimat yang kita gunakan akan berbeda dengan kita berbicara dengan teman sebaya kita atau anak-anak yang di bawah usia kita. Begitu pula dengan tata cara berbicara serta sikap yang kita gunakan untuk berbicara dengan mereka. Sikap-sikap yang perlu dihindari dalam berkomunikasi dalam suatu pergaulan. Yang pertama adalah memotong pembicaraan orang.
Kemudian memborong pembicaraan. Jadi hanya kita yang berbicara, tidak mempersilahkan orang lain untuk berbicara. Kemudian berbicara tanpa memandang orang yang kita ajak bicara. Selanjutnya, berbicara berkepanjangan tak tentu arah, muter-muter berbicaranya. Kemudian acuh tak acuh terhadap pembicaraan teman bicara. Cuek. Ada orang yang komunikasi dengan kita, ngobrol dengan kita, tetapi kita cuek dengan apa yang mereka obrolkan. Tidak menanggapi, tidak merespon. Selanjutnya adalah cara agar pertemanan terjalin langgeng. Kita harus mempunyai sifat-sifat yang memang membuat tali persahabatan kita lebih erat. Misalkan, sering memberi perhatian kepada teman. Selanjutnya adalah memanfaatkan kebaikan. Dengan kita memberikan kebaikan kepada orang, hubungan kita akan semakin baik, semakin langgeng dengan teman kita. Yang ketiga, menjaga sopan santun. Walaupun kita dengan teman sebaya kita harus selalu menjaga sopan santun agar kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan mereka. Mengembangkan empati, rasa empati yang kita miliki tidak harus hanya dengan orang tua, tapi dengan teman-teman di sekitar kita juga kita harus bisa mengembangkannya. Ucapan terima kasih. Selalu ucapkan kata terima kasih saat kita mendapatkan bantuan, ucapkan kata tolong saat kita minta tolong dengan orang, dan juga ucapkan kata maaf saat kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Bersikaplah penuh ketulusan hati. Jangan selalu mengharapkan imbalan dari orang. Apa yang kita lakukan, lakukanlah dengan tulus kepada orang lain. Tutur katalah secara bijak. Kemudian berikan pertolongan secukupnya. Jangan membuat orang lain ketergantungan dengan kita. Jadi kita boleh memberikan pertolongan secukupnya saja. Buatlah rencana bersama. Jadi saat kita ada waktu luang, boleh kita buat rencana bersama dengan teman-teman terjalinnya. Jagalah jarak yang wajar. Jaga jarak yang wajar. Jangan terlalu dekat, juga jangan terlalu menghindar dengan teman. Yang wajar saja. Jauhkan rasa memiliki yang berlebihan atau posesif. Kita dengan teman kita janganlah punya rasa yang posesif. Teman kita hanya boleh bergaul dengan kita, jangan. Boleh dia bergaul dengan siapa saja. Boleh dia melebarkan sayap berteman dengan siapa saja. Begitu juga dengan kita. Kita jangan hanya bergaul dengan satu anak atau dua anak, tapi luaslah kita dalam bergaul dengan teman-teman yang lainnya. Asalkan kalian pintar dalam memilih pertemanan. Sekian materi dari Ibu, kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Mohon maaf jika Ibu banyak salah-salah kata. Dan satu pesan dari Ibu buat kalian semuanya, jadilah remaja yang pandai dalam memilih teman sebaya, sehingga kalian gak akan salah dalam bergaul. Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.